Pulang kampung bukan semata-mata liburan, justru momen pulang kampung jadi momen yang sangat tepat buat kita ngelakuin banyak hal yang nggak bisa dilakuin orang tua. Jangan mengeluh rumah orang tuamu kotor. Di usia tua bukan saatnya lagi orang tua melayani kita, tapi inilah saat yang tepat untuk kita sebagai anak melayani orang tua. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Maiin di blog Enara TV Channel. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Ini video edisi mudik kita kemarin. Boleh dibilang momen pulang kampung itu bakalan jadi momen yang langka ya, karena memang perlu diakuin untuk kita mudik itu butuh dana yang nggak kecil ya. Makanya kalau buat main sih mudik itu harus dijadikan time yang maksimal, ngurus banyak pekerjaan orang tua yang dia nggak bisa handle. Banyak deh pokoknya kebutuhan-kebutuhan orang tua yang mereka nggak bisa handle. Kalau hal yang paling simpel main konsen itu biasanya area kamar mandi. Kamar mandi itu area yang buat main sih ngeri ya, tapi itu area kebutuhan. Karena memang kan kegiatan mandi, MCK semua di situ ya. Sedangkan kondisi orang tua tuh sekarang kondisinya berbeda. Kayak mama main itu udah badannya bungkuk ya karena memang udah tua dan pengapuran meskipun terlihat segar cuman memang udah boyok istilahnya kalau orang Jawa ya. Dan bapak eh, kemarin memang ada musibah, itu bapak kena jantung karena kecapean, ya sadar ya memang orang tua tenaganya nggak sekaya muda dulu. Ini juga masih terapi, makanya kalau momen pulang kampung tuh kita konsen mikirin hal-hal apa nih yang kira-kira tuh trouble rumah tangga yang sepele, tapi orang tua nggak bisa jangkau dan itulah saat yang tepat buat kita nih anak muda ngambil spot itu demi keamanan dan kenyamanan hidup orang tua. Karena kita kan jauh ya. Ini orang tua Maiin sejak pensiun bapak memutuskan balik ke kampung buat rumah, lalu musola di samping rumah untuk menghabiskan masa tua di kampung. Sementara semua anak-anak di Jakarta, makanya ketika pulang kampung itu sudah diniatkan sama Pak suami, hayo apa hal-hal yang bisa kita lakuin bersumbangsi supaya hidup orang tua lebih nyaman. Ini bukan perkara orang tua ya, bukan perkara uang ya, karena perhatian kecil anak itu bisa sangat membantu untuk kelangsungan hidup nyaman orang tua. Jadi berbaktinya kita bukan hanya melulu masalah uang. Kita nyampe di kampung itu kemarin malam, langsung tepar, makan dan tidur. Nah, pagi ini kita mulai aktivitas nih. Tadi udah main beresin kamar mandi. Kamar mandi kan itu PR juga ya, karena memang harus bungkuk-bungkuk, gosrek-gosrek. Nah, karena di kampung ini nggak ada mesin cuci, ini main baru ngelipetin baju-baju yang tadi habis Yang benar dicuci. nyapunya. Ya, Bang Raja main minta tolong untuk nyapu area musola. Kebetulan memang area musolanya ada di depan. Ya, begitulah anak-anak kalau nyapu, sabar-sabar kita harus ngajarin yang benar dan jangan pernah bosan. Main minta maaf dulu ya, ini tidak bermaksud apapun dalam membuat video ini, tapi setidaknya semoga kita bisa share berbagi pengalaman dan semoga bisa diambil inti baiknya dan dibuang inti buruknya ya. Jadi kalau patokan main gini, orang tua itu udah pasti dengan usia yang tua, penuh dengan keterbatasan. Makanya kita yang muda itu jangan ribut, jangan meminta difasilitasi, jangan meminta dilayani. Maiin pun kalau pulang kampung itu semua perlengkapan udah disiapkan, termasuk hal-hal sepele kayak spray, selimut buat anak itu udah kita bawa dari rumah. Bahkan kain topok buat beberes jangan ditanyain ke orang tua karena orang tua tuh ya lupa naronya. Karena dia tuh untuk menyambung hidup makan lalu aktivitas menghasilkan aja udah menguras tenaga buat mereka. Jadi jangan bebani mereka dengan hal ini dan itu. Kalau mau beberes, hayo udah siapin aja. Kita tengok jangan banyak nanya. Jadi kalau mau
seandainya ngebersihin area kamar mandi, butuh cairan pembersih, udah bawa dari Jakarta. Biar tidur anak nyaman, karena di sini nggak ada kipas angin. Sebelum datang ke rumah orang tua, udah beli dulu di pasar untuk kipas angin. Gak usah banyak ribut, gak usah banyak nakni minta dilayanin. Hayo cepet kita mikirin sendiri, karena udah bukan saatnya orang tua itu ngeladenin kita. Terbiasalah diem, hening, banyak gerak. Jadi nggak usah nani ngerasa playing victim. Kok gue udah jauh-jauh datang nggak dilayanin? Bukan dilayanin, karena memang ini time-nya kita untuk melayani orang tua justru. Apalagi dengan rentan waktu yang sempit. Main ini di kampung nggak lama ya, hanya 4 hari. Karena memang ikut jadwal libur reguler, nggak dapat cuti, makanya ya kejar-kejaran waktu. Belum lagi kan waktu harus di-spare, nanti masuk Pak suami harus ada sidak, itu perlu diprediksiin. Makanya semua perlengkapan udah disiapin, nggak perlu banyak ribut sama orang tua, nggak perlu banyak bertanya, langsung gercep. Utama sih memang harus dana, itu makanya beli apa-apa tuh langsung cepet. Makanya kalau untuk momen mudik itu ya memang yang tadi Main bilang, dananya nggak kecil ya. Harus siap fisik, harus siap dana, dan jangan berharap bakal liburan di kampung, karena misi kita bukan untuk liburan, tapi misi kita itu lebih ke melayani orang tua, apa yang bisa kita lakuin untuk orang tua. Di musola ternyata karet di pintu itu copot. Alhamdulillah nih punya Pak suami yang serba bisa, dia lagi perbaiki. Lah oleh pengen dibahas. Allah. Gak boleh, tanah keluar. Said. Hah? Apa? Ini berarti total udah berapa tahun yang musola ya, sayang? Entah ini bunga apa, tapi cantik banget ya. Ini baru ada di rumah mama. Dulu nggak ada nih. Dan ini rimbun banget. Taknya di samping musola. Oh iya nih Main baru ngaso ya. Kalau pulang kampung tuh udah pasti agenda rutin. Setiap hari pasti kita beberes, nyapu, dan ngepel. Ngepel itu 2 area. Untuk di rumah dan di musola juga. Kalian yang tahu ini bunga apa ya? Cantik loh. Tuh orang kerajinan banget, sampai bikin vlog tuh sampai detail banget ya. Kok bisa dia gitu dia sampai detail banget, semua adegannya tuh ada gitu ya. Hah? Timnya kali ya? Itu mama biasa.Ogrok pintar banget ya. Kadang sempat kepikiran nggak kita tuh nanti masa tua, ngabisin masa tua tuh bakal di mana? Ini pengalaman orang tua Main ya. Dulu tuh Main lahir dan kecil di Ulu Jami, Jakarta Selatan. Terus pas bapak pensiun, bapak ini kan dulu guru PNS ya. Terus pas pensiun mereka membangun rumah di sini dan di sampingnya musola. Ini juga bangunnya bertahap ya, nggak langsung brek. Awalnya tuh kita sempat khawatir juga, gimana ya? Karena kan nanti jauh, kita mau ngapa-ngapain tuh susah. Padahal nih dulu nih ya, waktu Main mau beli rumah, itu kan Main pindahan dari Ciledug. Main tuh kalau beli rumah pasti ngelibatin mertua dan orang tua. Bapak ini yang paling vokal bilang, jangan jauh-jauh nanti orang tua kalau menengok gimana. Kenyataannya takdir menentukan jalannya. Justru bapak yang menjauh karena pensiun malah balik ke kampung dan menghabiskan masa tua di sini. Mungkin di kepikiran bapak, mama juga nggak ada kali ya pikiran bakal tuanya nanti di kampung. Hal kayak gini nih yang bikin Main tuh terlintas kepikiran, nanti kita tuh masa tuanya di mana ya? Apakah tetap di Sawangan Depok? Apa ini benar nanti sampai kita tua akan di sini? Nggak ada yang tahu. Takdir nggak ada yang tahu. Area yang suka kelewat sama orang tua dibersihin itu biasanya sarang laba-laba, sabang-sabang di atas tuh ya.
Makanya ya dibersihin. Main sih pakai sapu aja, pakai benda yang ada. Pokoknya jangan bikin orang tua tuh repot dengan pertanyaan kita. Kalau kita nggak nemu ya udah manfaatin aja barang yang ada. Kalau kita keker nggak ada ya udah jalan ke pasar sendiri kita beli. Itu dibikin simpel aja pokoknya hidup. Nggak usah repot, nggak usah banyak cakap, langsung dikerjain aja. Mamanya main tuh kalau kita pulang kampung tuh bilang udah do istirahat aja di sini tuh kalau mau disapu atau dipel mau tiap hari kamu nyapu kamu pel pasti berdebu terus. Tapi kalau buat main sih prinsipnya nggak kayak gitu ya. Karena tuh kalau main nyapu ngepel tuh di ruang tamu sampai main angkat-angkatin, sampai main geser-geserin, pasti ada perubahannya kok. Setidaknya nggak terlalu berdebu. Perkara nanti setelah kita ke Jakarta, mereka kesulitan untuk membersihkan, setidaknya kita sudah mempermudah hidup dia, meskipun dalam sementara waktu. Pasti kita sebagai anak dalam hati kecil tuh sedih ya kalau dengar orang tua sakit. Bawaannya tuh pengen cepet-cepet pulang. Tapi mau gimana, karena kan pulang kampung dananya nggak kecil. Terus kalau orang tua sakit, otomatis kita ada tanggung jawab untuk berobatin ya. Sedangkan ya main ini termasuk dari keluarga menengah ke bawah. Mulainya benar-benar dari bawah. Mungkin yang kenal main akan tahu sejarah hidup main itu benar-benar dari bawah, keluarga main pun termasuk. Tadi katanya balik ngajakin, aku mau ikut aja. Yang udah nikah pasti paham kan, ada rasa kita ingin berbakti, tapi kita belum settle secara ekonomi. Karena memang kita juga baru merangkak membuat mimpi kita terwujud ya di keluarga kecil kita. Makanya untuk perkara bakti, nggak melulu masalah uang. Kalau kita baru bisa bersumbangsi tenaga, ya dimaksimalkan. Alhamdulillah kalau kita juga bisa bersumbangsi tenaga, uang, waktu, perhatian, kasih sayang, dan lain sebagainya. Kebaikan yang kita lakuin itu bakal kembali kok ke kita lagi. Once again. Nah, di musola ini karena memang tempat umum ya, itu kerak area wudhunya itu super tebel banget di lantai dan di dinding. Main memang udah diniatkan, pasti nih kendalanya di musola itu ya di area, karena area publik ya banyak orang yang pakai, makanya ya kayak gini kondisinya. Itu keraknya tebel banget. Main udah bawa nih untuk cairan pembersih floor dari rumah itu sampai 3 botol. Cuman kayaknya kurang deh karena areanya terlalu luas dan keraknya terlalu bandel. Tadi sempat kepikiran kenapa kita nggak pakai sitrun. Katanya kalau pakai sitrun juga bisa bersihin kerak ya. Sebenarnya Main belum pernah nyoba ya. Cuman banyak video Main lihat pakai sitrun tuh bisa juga ngangkat kerak. Ini serius memang keraknya kondisinya tuh udah tebel banget sampai warna aslinya tuh nggak kayak gini karena warna aslinya itu warna biru. Tapi berhubung karena ini kondisi mau lebaran, jadinya memang ya toko-toko juga banyak yang tutup ya. Karena yang jagain juga banyak yang mudik. Jangan salah ya, di kampung ini juga banyak juga perantau loh. Jadi bukan artinya orang kampung aja yang merantau ke Jakarta, yang dari daerah lain pun banyak yang merantau ke kampung mama ini juga. Ini Main tappingnya kejauhan karena kita nggak bawa tripod, makanya disenderin. Pak suami juga lagi sibuk juga, dia ngangkatin rumput-rumput liar ya. Pokoknya semuanya bergerak kecuali anak-anak. Anak-anak Anteng itu udah cukup membantu, mereka lagi pada main sama keponakan. Biarin deh, yang penting Anteng, orang tuanya jadi bebas dan lebih leluasa untuk beberes tanpa digangguin sama anak. Ini panas nah kena tangan. Kalau kena tangan makanya pakai kuas seperti itu. Pikir 3 botol itu bakalan cukup. Ini juga udah kepake sih ya buat ngebersihin kamar mandi sama area cuci piring di dalam.
Kirain bakal cukup, ternyata ini kurang karena memang kondisinya main gak nyangka keraknya setebel ini. Mungkin kalau di tapping nggak begitu kelihatan ya, tapi aslinya keraknya tebel banget. Bahkan sampai dinding area wudhu ini juga berkerak semua, warnanya kuning dan susah banget dibersihin. Masuk list lagi nih. Pokoknya apa-apa yang harus dibawa ketika pulang kampung masukin di list deh biar nggak lupa. Lihat penampakan untuk tebelnya kerak. Ini keramiknya aslinya bukan warna batu ya, jadi kayak warna batu karena saking tebelnya. Padahal warna asli keramiknya itu biru loh. Bener-bener ini tebel banget dan PR banget. Ini paling capek ngegroseknya. Ini baru tahap awal. Tadi udah ada spot yang udah dibersihin, itu harus berkali-kali nih. Baru jadinya sampai begini. Ini pun dicampur disikat ya, Masya Allah saking tebelnya. Dan kesimpulannya sampai selesai cairannya kurang. Mama sebenarnya kagak berani tau. Pernah juga nyalain, tapi takut aku. Kenceng mah. Emang gak bisa. Nyalain, korek. Lagi beli itu Coca-Cola, pengen beli Coca-Cola dia. Oh. Pakai lilin aja. Mana lilin? Pakai korek api aja kali. Iya, maksudnya lilin nyalain ke korek api biar nggak kita berkali-kali begitu. Nih. Begitu baik, paham olah baik. Nah, apa ketasan? Hati-hati lohan. Udah. Itu bisa tuh dia. Wah. Lo udah gila tuh. Mana sini ganti petasannya yuk. Itu lebih gede. Ya jangan semua dihabisin malam ini. Udah dek, kembang api dek. Mana tadi? Tuh. Sini dek. Ya. Mana dek? Oh no. Dek. Oh no. Disko ya? Iya. Kan cuma ada diskon nih. Deh, ini nggak apa-apa ya. Karena pesannya nggak apa di sini. Sini dek. Hah, melempem. Tepuk. Wah, lagi lihat. Punya apa dia? Untuk sarhan ya cocok. Agak gempet. Yeay. Oh nyew. Nyew. Oh habis. Habis. Udah habis ya? Habis. Buang sampahnya, kumpulin, masukin karung no. Katanya Dek, babang bikin ninja dek. Ninja Sarahan. Mukanya kecil banget. Ayo mau makan, mama sendokin. Mau makan.
Tibalah kita di hari yang fitri. Ini di rumah Mbah Buyut dan ini main pangling juga udah banyak yang berubah. Dulu ini masih plesteran ubin kayak batu dan sekarang udah ubin adem kayak gini. Ini Mbah Buyut usianya udah cukup tua tapi masih sehat. Dulu sebelum mama main diriin rumah di kampung, kita kalau pulang kampung di sini tidurnya di rumah Mbah Buyut. Nah, di kondisinya Pak suami pernah ngerasain nginep di sini waktu pertama kali nikah sama Maiin dan sekarang memang udah banyak yang berubah. Alhamdulillah yang penting Mbah Buyut ini masih sehat dan Raja Sarhan Sakil juga dikenalin sama Mbah Buyut. Jadi nge-flashback banyak kenangan dari kecil Main kalau pulang kampung dulu tujuannya kemari setelah ada rumah Mbah Uti, jadinya kita ke rumah Mbak Uti. Ini juga musola yang di samping rumah Mbak Buyut. Habis gini kita langsung sawon ke rumah-rumah saudara lainnya. Letaknya deket-deket sini ya, Bapak nggak bisa lama-lama karena memang jantungnya juga masih lemah, tapi tetap ingin bersilaturahmi. Kalian pada mudik nggak tahun ini? Kalian mudik kemana? Ayo tinggalkan pesan di komen ya. Sekarang kamu juga udah banyak yang modern, main pun pangling. Dan terima kasih ya yang sudah menonton video sampai habis. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.